Kabar pemirsa, senang sekali saya Francisca Rati dapat menjumpai Anda dalam dialog seputar kita, tempatnya kita bersuara. Dan kali ini kita membahas tema buruknya sistem kelola sampah. Iya, tentunya kita sangat menyadari bahwa rendahnya kesadaran masyarakat kita untuk membuang sampah pada tempatnya masih sangat minim. Apalagi masih banyak masyarakat yang justru membakar sampah secara sembarangan. Hal ini tentu sangat berakibat fatal, bahkan bisa mengakibatkan kebakaran seperti liputan berikut ini. Jangan pernah bermain api. Ya, istilah ini sangat cocok menggambarkan kasus kebakaran yang marak terjadi khususnya di kota-kota besar. Apalagi ditambah musim kemarau panjang ikut mempercepat si jago merah melalap dan mempersulit pemadaman api. Ulah bakar sampah sembarangan berujung kebakaran di Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur. Sedikitnya 9 toko mainan dan 40 rumah hangus dilalap si jago merah. Perumahan padat penduduk dengan bangunan semi permanen membuat api semakin cepat membesar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kuat dugaan api dipicu adanya pembakaran sampah di bantaran Kali Cipinang. Lahan kosong penuh alang-alang di depan Mall Ambasador kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan terbakar Minggu 13 September 2015 lalu. Diduga penyebabnya karena ada orang yang membakar sampah sembarangan. Faktor cuaca cukup mempengaruhi cepatnya api menjalar di lokasi yang berupa rerumputan dan ilalang. 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan petugas untuk memadamkan api. Di Ciganjur, Jakarta Selatan, sebuah gudang pembuatan reklame di Jalan Muhammad Kahfi 1, Gang Kranji hangus terbakar. Kebakaran sempat membuat warga sekitar panik lantaran ada bahan kimia yang terbakar dan menimbulkan ledakan. Gudang seluas 350 meter persegi ini berada di tengah permukiman padat penduduk sehingga terjadi kepanikan saat api mulai membesar. Warga menduga kebakaran terjadi akibat ada orang yang membakar sampah sembarangan. 15 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Butuh waktu 1 jam agar api bisa dijinakan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kecerobohan warga membakar sampah sembarangan juga terjadi di kawasan Banten. Sebuah rumah kosong di lingkungan Serdang, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten, ludes terbakar. Dan lagi-lagi, kebakaran disebabkan adanya warga tak bertanggung jawab yang membakar sampah sembarangan di sekitar rumah tak berpenghuni ini. Saya tahu pertamanya mungkin ada orang kebakaran, tahu orang gila itu pokoknya ibu ngeliat ada yang ngebilangin, Bu, rumah itu katanya kebakaran kata saya. Terus dilihat ke situ ada api dari rumput dulu, terus nyamber ke rumah. Sementara itu sekitar 1 hektar lahan milik perhutani di kawasan Gunung Pinang, Serang, Banten terbakar. Akibatnya banyak pohon milik warga dan bibit-bibit pohon milik perhutani yang hangus dilalap si jago merah. Kebakaran lahan diduga akibat ada warga yang membakar sampah di areal hutan. Kurang tahu, saya juga pas di rumah tuh ngeliat api besar kata saya. Nah pas saya datangin ke sini udah kebakaran di sini. Tahu ya berapa menit? Ada sekitar 1000-an mah. Iya. Ini dari sampah bagaimana ada yang bakar? Ya kemungkinan bisa jadi ada yang bakar. Saya juga nggak tahu ya. Tapi kalau menurut saya mah mungkin ini mah ada yang bakar sampah. Bakar sampah ya? Ini mah ya semacam ini apa pohon udah petai lah gitu. Iya. Bisa ini merambat ke ini? Ya kalau ke atas kan perhutani kan. Oh, bisa ke atas merambat. perhutani ya. Udah masuk perhutani kalau ke atas. Bisa dibayangkan, sudah berapa banyak kerugian gara-gara sikap sembrono membakar sampah sembarangan. Tak hanya kerugian material, bahkan dapat menelan korban jiwa. Semoga masyarakat dapat memetik pelajaran berharga bagaimana sebuah keteledoran bukan tidak mungkin membahayakan diri kita, bahkan keluarga tercinta. Tim Liputan Banten TV.
Ya, itulah tadi beberapa kasus kebakaran yang diakibatkan karena masyarakat membakar sampah sembarangan. Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di sini, langsung saja telepon ke 021 630 7303 dan sudah hadir bersama kami di studio Bang Dori Herlambang selaku pengamat perkotaan. Halo Bang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya, kalau kita lihat tadi ya, begitu banyak kasus kebakaran yang memang berakibat fatal dari masyarakat yang membakar sampah secara sembarangan. Nah, ini kalau misalnya dari sisi pengamat, bagaimana ini bisa kondisi ini bisa dibiarkan begitu? Ya, ini kan persoalannya gini, sampah itu kan datangnya dari tiap individu rumah tangga ya, gitu. Kemudian mereka ngumpulin per rumah, kemudian dikumpulin per RT, per RW sampai seterusnya gitu ya. Iya. Nah, karena ada sirkulasi sampah yang seharusnya bisa dikelola oleh aparat untuk segera meninggalkan lingkungan perumahan gitu ya. Ternyata itu sampah mungkin mengendap lama di wilayah permukiman. Oke, kekurangan kinerja tersebut kan macam-macam ya, mulai dari persoalan SDM dari pemerintah pengelola kota itu sendiri, terus armada pengangkut sampah atau segala macam. Intinya sirkulasi sampah itu tidak segera bersih dari lingkungan permukiman. Nah, tentunya warga kan nggak mau kelamaan di sekitar tempat tinggalnya ada sampah, gitu ya. Bisa jadi mereka berpikir sederhana saja, sampah bisa dengan cepat dieliminir dengan cara dibakar. Tapi ini memang apakah benar-benar karena kurang kecepatan aparat begitu ya untuk mengatur kelola sampah ini, atau memang sebenarnya ada kurangnya kesadaran masyarakat sendiri karena yaitu faktor tidak mau capek tadi begitu ya, mungkin langsung sajalah bakar sekalian gitu atau ya artinya ini bukan persoalan, tidak semata-mata persoalan teknis pembuangan sampah atau pemusnahan sampah, enggak semata-mata persoalan teknis memang. Ada persoalan kesadaran di tataran masyarakat juga untuk menangani dan mengatasi sampah yang memang diproduksi oleh diri dan keluarganya juga gitu ya. Kalau secara teknis kan seperti yang tadi saya sampaikan, ketika sampah sudah keluar dari tiap rumah, dia terkumpul oleh tiap RT, kemudian per RW, kemudian per kelurahan, mereka kan ada kayak semacam TPS-TPS-nya, kemudian ditampung pada tingkatan wilayah tertentu sampai akhirnya ke TPA. Sebenarnya kalau misalnya terkoordinasi dengan baik, jalurnya harusnya seperti itu. Nah, kecepatan sirkulasi itu tergantung sama petugas, kendaraan, pengangkut, segala macam. Oke, berarti ada kendala di situ ya. Oke, Bang Dori, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa, jika Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di sini, langsung saja hubungi kami di 021 630 7303. Kami segera kembali. Sepintas ini memang bukanlah tempat pembuangan sampah, namun seperti yang bisa Anda lihat, sampah-sampah banyak berserakan dan menumpuk. Kondisi ini sudah benar-benar meresahkan warga Kampung Trondol, Kota Serang. Bagaimana tidak, sampah-sampah yang berserakan sering terhempas angin dan mengotori jalan raya hingga mengganggu para pengendara yang melintas. Terlebih saat musim hujan, sampah-sampah hasil pembuangan oknum warga tak bertanggung jawab kerap menjadi penyebab tersumbatnya saluran drainase hingga mengakibatkan genangan air. Ngeganggu sekali sih ya, karena bau terus masuk ke got, bisa-bisa kalau hujan kan banjir gitu. Iya banjir di situnya mampet kan di depannya di gotnya itu kan. Sebelumnya ada himbauan apa belum Bu dari masyarakat sendiri Bu? Pak RW juga pernah sih ya bilang, terus saya sering bilang sama yang buang sampah, tapi ya gimana ya, dari luar juga banyak yang buang sampah di situ. Harapan Ibu sendiri Bu untuk masyarakat itu biar sadar itu gimana Bu?
Ya kalau bisa buang sampahnya jangan di situ, ya harusnya ke tempatnya gitu. Kalau bisa masyarakat pengen nyaman gitu. Warga Trondol lainnya bahkan mengaku pernah memberikan himbauan, tetapi himbauannya itu tak pernah digubris warga lainnya. Tadinya udah dibilangin sih sama sebelah ini. Udah dibilangin, pernah dipasang papan reklame loh Pak, dengan membuang sampahnya sembarang gitu. Udah tadinya nggak peduli masyarakat. Masyarakat nggak peduli Pak ya? Iya. Kondisi serupa juga terlihat di jalan perkampungan warga di lingkungan Terate Udik, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Pemandangan tidak enak dan bau tak sedap dijumpai setiap harinya oleh warga maupun pengendara yang melintas di jalan ini. Selain telah menggunung dan menumpuk, sampah-sampah ini juga berserakan dan berantakan, bahkan membanjiri jalanan dan dibiarkan begitu saja. Padahal beberapa titik sekitar lokasi telah disediakan bak sampah. Namun karena bak sampah yang tidak mampu menampung kubikan sampah penduduk, sampah pun akhirnya membanjiri jalanan. Ya pengennya sih rutin lah dibersihin gitu petugasnya gitu, biar bersih gitu Mbak. Nggak berantakan seperti ini, nggak bau gitu. Kendaraan juga kan lewatnya nggak nyaman gitu, susah, pejalan kaki juga ya. Lagi-lagi, beginilah potret kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Padahal membuang sampah sembarangan dampaknya berimbas ke masyarakat sendiri. Tim Liputan Banten TV. Ya itu tadi bagaimana kita melihat buruknya sistem kelola sampah dan tentunya sangat rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan untuk itu kami sudah tersambung by phone dengan Bapak TB Hasanuddin selaku Kabid Kebersihan Dinas Tata Kota Kota Serang. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Selamat malam Bu Siska. Iya, selamat malam Pak. Pak, kalau tadi kita sudah memperlihatkan sejumlah tayangan bahwa banyak sekali ditemukan titik-titik di jalanan gitu ya di wilayah Serang yang menjadi tempat pembuangan sampah bisa dibilang liar gitu. Bagaimana Pak? Memang betul Bu, apa yang sudah ditayangkan tadi, Ya. itu sampah, terutama sampah liar masih banyak. Tetapi yang saya lihat tadi yang di Cikutuk, yang di kontainer, Ya. kita dari bidang kebersihan Dinas Tata Kota Serang sudah menyiapkan beberapa kontainer khususnya di Cikutuk. Itu masyarakat yang buang sampah tidak langsung ke kontainer, tetapi buangnya itu di luar kontainer. Itu yang pertama. Tetapi oleh kita rutin, setiap hari kita ambil itu sekitar 4 dan 5 rit setiap hari yang di Cikutuk. Tadi ada beberapa titik juga, memang di sini karena tidak tertampung oleh tempat pembuangan sampah, TPS. TPS-nya sangat kecil di sana, sementara volume sampah semakin banyak. Ya. Itu Seharusnya tata kelolanya seperti apa sih Pak? Biar tidak terjadi penumpukan sampah seperti itu? Itu sebetulnya sampah itu tidak 2 hari. Itu sampah yang dibuang pada malam hari. Nah siang hari jam 9 petugas kita sudah nyebar Bu. Iya. Terutama yang mobil dump truck dan kontainer. Tapi untuk petugas penyapuan itu di sekitar 6:30 sudah terjun ke lapangan. Kita memang hanya 1 shift. Jam 9 itu udah kita sisir. Jam 9, jam 10, siang itu sudah habis. Kecuali memang yang di Pasar Rau. Karena banyaknya pedagang di luar pasar, sehingga kita juga mengalami kesulitan untuk masuk ke pasar, ke sekitar lingkungan Pasar Rau. Itu berarti petugas langsung terjun ke lokasi di titik-titik yang sudah tercatat ya sebagai TPS yang memang dikelola pemerintah begitu ya? Betul Bu. Nah, bagaimana dengan TPS-TPS yang justru tidak dikelola nih, yang justru memang dimanfaatkan warga, misalnya lahan kosong dimanfaatkan warga, kan itu tidak tercatat, jadi tidak istilahnya tidak terjangkau gitu ya dengan petugas, itu gimana Pak? Selama ini itu kita anggap sampah liar Bu. Nah untuk mengangkut sampah liar ini, setiap harinya kita terjunkan 2 armada. Itu selalu keliling. Tapi memang betul, belum semua di Kecamatan Kota Serang itu tertangani oleh kita.
Karena armada kita memang semuanya ada 28. Cator sendiri ada 17. Cator itu kendaraan roda 3. Untuk petugas penyapuan dan pengangkutan yang ada di kita kurang lebih ada 405 orang. Nah, ini sudah tersebar di 15 ruas jalan. Berarti ada kendala di mana, Pak? Apakah di sistem armadanya kah atau dari kurangnya petugas bagaimana? Dari armada memang kurang. Idealnya di Kota Serang itu sekitar 50 armada, Bu. Seharusnya 50. 50 armada itu akan terjangkau di semua kecamatan yang ada di Kota Serang. Selama ini memang untuk daerah Kecamatan Kesemen hanya beberapa titik yang kita layani. Terutama di Pasar Banten dan Karangantu. Itu sudah kita layani. Terus yang di Kecamatan Curug juga. Kecamatan Curug memang belum semuanya. Hanya beberapa titik yang kita layani. Tetapi sampah-sampah liar yang pintu masuk dari Ciruas ke Kota Serang, terutama di Tugu Selamat Datang, itu sudah ditangani dan sudah diambil oleh kita. Terus berarti kan juga sebenarnya hampir setiap hari ada temuan ya Pak untuk sampah-sampah liar ini? Oh iya Bu, betul. Memang yang terjangkau oleh kita ambil sampahnya. Itu Hanya saja ketahuan nggak sih Pak? Kan itu tidak berlangsungnya baru sehari saja. Itu kan berarti kalau dari setiap hari petugas menemukan di lapangan sebenarnya sudah ketahuan dong ya oknum yang memanfaatkan lahan itu? kita sulit juga untuk mendeteksi siapa sih yang buang sampah. Karena rata-rata mereka mau berangkat beraktivitas sambil buang sampah, kebetulan jalan yang dilalui oleh mereka tidak ada kontainer atau TPS, sehingga asal buang. Nah, tetapi kalau itu sudah kelihatan oleh kita, sudah terdeteksi, itu akan diambil setiap hari. Nah, memang betul terjadi penumpukan, tetapi di siang harinya oleh kita, terutama di jalan-jalan protokol, jalan masuk ke Banten, ke Cilegon, ke Palima, itu alhamdulillah selama ini memang kita ambil, hanya timbunan sampahnya setiap hari bertambah terus. Tapi kalau misalnya kita lihat kan Pak, sebenarnya kalau adanya tempat-tempat pembuangan sampah liar seperti itu otomatis cukup berbahaya sebenarnya, karena kalau kita lihat tadi ada tayangan juga, kalau misalnya warga sengaja membakar sampah di situ juga bisa mengakibatkan kebakaran gitu kan di daerah pemukiman. Bahkan kebakaran lahan juga pernah terjadi di wilayah Serang karena terjadinya pembakaran sampah liar gitu. Itu kenapa nggak langsung ditindak aja Pak? Sebetulnya kita sudah punya peraturan daerah nomor 10 2010 tentang kebersihan, ketertiban, dan keindahan. Untuk menindak oknum, istilahnya yang membuang sampah sembarangan, ranahnya bukan bidang kebersihan dari Dinas Tata Kota. Ada SKPD lain seperti itu. Hanya memang untuk mendeteksi siapa sih orang yang membuang sampah sembarangan itu tidak ketahuan, Bu. Bisa dilakukan di malam hari, bisa dilakukan di pagi hari gitu sebelum mereka berangkat beraktivitas. Tidak bisa diterjunkan aparat gitu ya untuk misalnya mengawasi, jadi biar ketahuan oknumnya begitu? Memang selama ini kita belum melakukan koordinasi, kita masih persuasif, Bu. Saya pengalaman menemukan yang di jalan Syekh Nawawi yang mau ke KP3D. Itu gerobak di malam hari di sekitar jam 9, jam 10 membuang ke lahan kosong. Nah, di sana itu memang lahan kosong yang lahannya agak curam dikit. Waktu kita tanya, kenapa Bapak buang sampahnya ke sini? Ini permintaan yang punya lahan, Pak, untuk ngurug. Nah, kami jelaskan bahwa ada Perda 10 bahwa kalau Bapak buang sampah itu dikenakan denda. Berapa Pak dendanya? Dendanya itu sekitar 50.000, Bu. Cukup kecil Pak?
Ya memang di perdanya seperti itu. Tetapi kalau yang buang B3 itu dendanya cukup lumayan juga, Bu. Sekitar 200 jutaan. Nah, cuma selama ini sejak saya masuk dari Kabid Kebersihan di September 2014, alhamdulillah belum ada dan belum menemukan yang B3. Oke. Berarti kan sudah ada temuan ya sebenarnya siapa sih yang suka memanfaatkan lahan gitu ya untuk pembuangan sampah, tapi itu tidak bisa langsung diteruskan laporannya gitu untuk segera ditindaklanjuti? Untuk sementara memang kami belum lanjutkan ke Satpol PP misalnya atau ke aparat, belum, karena masih persuasif. Nah, kita lihat lagi kemarin memang sudah agak berkurang sampahnya, dan itu sebagian mungkin sekitar 25%-nya ada satu perumahan sudah lakukan permohonan ke kita untuk diangkut sampahnya. Ya, akhirnya kita terjunkan juga pihak ketiga. Kenapa saya memerlukan pihak ketiga? Karena tadi itu, Bu, SDM armada kan masih kurang, sehingga kami menggandeng pihak ketiga. Pihak ketiga yang melayani, buang ke TPA Cilawong, retribusinya bayar ke kita berdasarkan Perda 13 2011 tentang pajak dan retribusi. Oke, Pak Hasanuddin, di sini kan ada Bang Dori Herlambang juga nih selaku pengamat perkotaan. Mungkin apa yang bisa dicermati nih? Bisa langsung berbincang dengan Pak Hasanuddin? Ya, Assalamualaikum Pak TB Hasanuddin. Waalaikumsalam Pak Luli. Ya, semoga kabarnya baik ya. Jadi memang seperti yang tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Hasanuddin, memang beliau dan jajarannya pasti sudah berusaha maksimal ya. Tapi memang yang tadi kita bisa lihat ujung-ujungnya memang anggaran. Anggaran kaitannya dengan kekuatan armada, baik itu truk sampah sampai dengan PHL, petugas harian lapangan seperti itu kan. Tadi beliau bilang yang seharusnya mengcover 50 misalnya, 50 armada tapi ternyata hanya sekian gitu ya. Itu ujungnya jelas pasti pengadaan dan ujung-ujungnya ya kekuatan anggaran. Karena memang persoalan sampah ini bukan persoalan kelihatannya remeh memang, tapi dampaknya tuh tidak bisa disepelekan gitu ya. Dan perlu penanganan yang serius dan pembiayaan yang cukup signifikan. Nah, itu kan persoalan teknis. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan kesadaran di tingkatan masyarakatnya. Nah, yang belum kelihatan adalah upaya-upaya dari ya baik itu dari pihak pemerintah daerah ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisir untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat. Nah, nggak usah jauh-jauh ya, misalkan kita nggak usah bicara dari bapak-bapak atau ibu-ibunya ya, mungkin mereka sibuk gitu ya, tapi dari anak-anak kecil kita bisa berdayakan dari sekolah-sekolah dasar. Bagaimana mereka didoktrin secara serius bahwa sampah itu kalau didiemin bisa berakibat penyakit, banjir, kebakaran. Ini pakai bahasa-bahasa yang sederhana terhadap anak-anak. Dari sosialisasi. Sosialisasi terhadap segala Nah, macam. bagaimana nih Pak Hasanuddin? Apakah benar sosialisasi dari Dinas Kebersihan Kesadaran atau masyarakatnya maksudnya? pemerintah setempat itu masih terasa kurang gitu untuk menyadarkan masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat? Betul, Bu. Itu kita akui memang untuk melakukan sosialisasi ini sangat-sangatlah kurang. Karena di sini bukan Dinas Tata Kota aja yang cek di bidang kebersihan. Ini juga ada Badan Lingkungan Hidup. Kita berkoordinasi dengan lingkungan hidup itu untuk melakukan sosialisasi. Di antaranya kita membentuk kelompok-kelompok bank sampah. Kelompok bank sampah ya Pak ya? Kelompok bank sampah. Di Kota Serang ini sudah sekitar 35 kelompok bank sampah yang sudah kita bentuk. Baik yang dibentuk oleh Badan Lingkungan Hidup maupun oleh bidang kebersihan sendiri. Hanya saja memang bank sampah ini kan belum merata di semua kecamatan. Dan kami untuk melakukan sosialisasi tadi terbentur sekali lagi. Terbentur dari apa Pak? Anggaran. Terbentur anggaran, Bu. Anggaran lagi-lagi Anggaran, ya. Karena memang kelihatannya memang tupoksi untuk sosialisasi ini tumpang tindih antara lingkungan hidup, bidang kebersihan.
Kalau kami kan masalah teknis hanya untuk pengambilan sampah dari TPS ataupun dari sumbernya. Jadi yang melakukan sosialisasi itu BLHD. Cuma memang di tahun ini kebetulan kita didukung dari APBD untuk membentuk kelompok bank sampah sebanyak 7 kelompok. Itu tersebar di beberapa kecamatan. Jadi setiap tahunnya seperti itu. Bahkan Baik, mungkin tapi kalau misalnya kita lihat dengan adanya masih adanya ya tempat-tempat sampah yang liar gitu ya, kesadaran masyarakat yang masih kurang, berarti kurang efektif sebenarnya bank sampah ini juga ya. Mungkin saya mau tanya Bang Dori dulu sebentar nih, Pak Hasanuddin. Kurang efektifkah sosialisasi seperti itu? Ya, artinya kalau tadi kan beliau sudah ada bank sampah atau kelompok-kelompok masyarakat yang diorganisir ya. Ini tinggal masalah efektivitasnya ditingkatkan, kinerjanya seperti apa. Jelas covering areanya kayak misalnya dari sekian wilayah, kalau cuman hanya kelompok masyarakatnya satu wilayah cuman satu misalnya, belum lagi persoalan keanggotaannya, aktivasinya segala macam, itu akan berpengaruh pada efektivitasnya. Sedangkan jumlah warga kan banyak, coveran penduduk juga sebarnya Belum juga maksimal banyak. begitu Belum ya. maksimal, Oke, gitu. Pak Hasanuddin, ya Bu. tahan dulu sebentar Pak, karena kita akan break sebentar, kita akan kembali lagi. Dan kami juga mengundang pemirsa, jika Anda ingin berinteraksi bersama kami di sini, langsung saja hubungi 021 630 7303. Kami segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Seputar Kita, tempatnya kita bersuara, dan kami masih tersambung dengan Bapak Hasanuddin selaku Kabid Kebersihan Dinas Tata Kota Kota Serang. Ya, Pak Hasanuddin? Ya Bu. Iya, kalau misalnya kita lihat secara efektivitasnya, kalau misalnya tadi kan sebenarnya sudah ada upaya untuk sosialisasi begitu ya dengan bank sampah. Tapi tetap saja nih kesadaran masyarakat masih saja terasa kurang nih Pak. Apakah dendanya seharusnya lebih dipertegas lagi gitu? Mungkin apakah dengan diperbesar sanksinya untuk bagaimana sanksinya begitu? Sebetulnya untuk sanksi kita anggap itu tidak akan berpengaruh besar Bu terhadap perilaku masyarakat. Tidak juga menimbulkan efek jera ya? Iya, tidak menimbulkan efek jera. Yang penting sekarang ini mungkin di tahun 2016 itu lebih dibesarkan anggaran untuk sosialisasinya ke masyarakat. Baik itu yang dilakukan oleh BLHD maupun Dinas Tata Kota melalui bidang kebersihan. Tadi itu upaya-upaya kita saya tambahkan Bu, bukan saja pendirian bank sampah. Di Kota Serang itu ada Forum Kota Sehat Serang. Yang diketuai oleh Pak Kiai Haji Mbai, akan untuk tingkat provinsi. Dan juga kalau ada momen-momen seperti Kodam, kita juga sudah berkoordinasi dengan TNI, kita lakukan kerja bakti. Seperti setiap hari Jumat, kita lakukan jumsi. Atau kita bersih-bersih juga di sekitar Pasar Rau. Udah kita lakukan hal ini, dilakukan kenapa? Karena memang untuk memberikan contoh ke masyarakat. Mungkin memang belum greget Bu. Jadi kuncinya kayaknya sosialisasi tadi harus lebih ditingkatkan. Baik, tingkatkan sosialisasi tadi ya Pak Hasanuddin. Kita juga sangat mengharapkan Pak, kan kalau misalnya tadi dari investigasi petugas di lapangan, kalau sudah ditemukan oknum-oknum yang ikut bertanggung jawab terhadap adanya pemanfaatan tempat sampah liar begitu, bisa segera ditindaklanjuti Pak laporannya, biar bisa langsung ditindak begitu ya. Ya, kita nanti temuan-temuan tersebut kita sampaikan juga, akan kita berkoordinasi dengan Satpol PP. Oke, baik Pak Hasanuddin, terima kasih banyak informasinya.
sudah berbagi bersama kami, Pak Hasanuddin, Kabid Kebersihan Dinas Tata Kota Kota Serang. Terima kasih Pak, selamat malam. Selamat malam. Ya, nah bagaimana nih Bang Doris? Sebenarnya oke lah sosialisasi, tapi kan ini sudah berlangsung bertahun-tahun gitu ya. Tetap saja ada tempat-tempat sampah liar dan bahkan ya itu tadi resikonya kalau misalnya dibakar di tempat dekat dengan pemukiman warga yang mengakibatkan banyak kebakaran. Nah, itu gimana? Ya, gimana pun ya, biar gimana pun pemerintah daerah atau pemerintah kota itu sebagai pengelola wilayah atau pengelola kawasan itu menjadi penanggung jawab utama terhadap apapun yang terjadi pada masyarakat, pada rakyat gitu ya. Entah itu di pemerintah yang saya sebutkan, entah itu di tataran elit politik, politisi ataupun birokrat gitu ya. Jadi jangan sekedar menjadikan politik sebagai bancakan atau hal lain, tapi persoalan-persoalan sepele mereka juga harus pikirkan. Nah, mereka tetap harus bertanggung jawab. Kayak kita bisa lihat isu kebakaran hutan, isu asap, terus isu apa namanya? Karena tadi mulainya dari soal kebakaran ya, gambarnya ya. Apalagi tadi di Serang kan ada kebakaran lahan karena sampah ya. Sampah juga tuh. Artinya bahwa sampah ini persoalan yang kelihatannya sepele tapi dampaknya sangat serius gitu ya. Mulai dari banjir, kebakaran dia juga bisa. Terus asapnya juga bikin ispa. Terus baunya juga bikin penyakit-penyakit yang lain. Terus mengundang penyakit tikus, lalat segala macam. Nah, dampak seperti ini yang tampaknya masyarakat juga kurang melihat atau kurang sadar ya. Nah, makanya terus masyarakat sebenarnya mereka sadar, tapi secara individu mereka mungkin sudah dari rumahnya udah buru-buru dinyahkan gitu ya, sudah buru-buru dinyahkan. Terus akhirnya sudah ngumpul di TPS per RT atau per RW, tapi memang sirkulasinya dari lokasi-lokasi sementara tadi tidak segera gitu ya. Ya, let's say ada daerah-daerah yang mungkin bisa terangkut sampahnya dengan cepat, tapi pada kenyataannya kan tetap aja ada sampah, karena sampah itu nggak bisa dibilang jam sekian diangkut sampah keluar dari rumah. Sampah itu masyarakat kadang-kadang seenaknya aja kan. Berarti ini persoalan bisa dibilang belum maksimal juga nih petugas di lapangan untuk mempercepat gitu ya. Saya ambil contoh misalnya Jakarta ya. Jakarta itu 6.000 sampai 6.500 ton per hari produksi sampahnya. 6.000 ton 6.000 sampai 6.500 ton per hari. Dan itu 40%-nya kurang lebih ya, 40%-nya itu dari rumah tangga. Nah, sisanya adalah ya industri, hotel, rumah sakit, perkantoran segala macamnya. Sekian persennya lah. Pastinya ada angkanya. Nah, yang pasti bayangkan saja produksi seperti itu kan harus di-cover oleh, harus dienyahkan segera, harus diangkut segera dari permukiman itu sampah kan. Saya bicaranya yang tadi 40%-nya misalnya ya. Ya itu harus segera diangkat dari permukiman. Nah, persoalannya kan ini sampah tiap hari terus datang gitu ya. Di TPA aja sendiri juga teknologinya mungkin belum memadai. Kita pernah dengar gunungan sampah di Bantar Gebang ya. Itu sampai kemudian runtuh menimbulkan korban jiwa saking tingginya jadi gunung itu sampah gitu ya. Penanganannya belum efektif. Berarti sudah dicoba kan memang tata kelolanya pun sebenarnya masih kurang efektif dan maksimal gitu ya. Trial and error. Makanya saya bilang tadi ini bukan hanya persoalan teknis pengelolaan sampah. Karena semua sistem sampai dengan teknologi pengelolaan sampah pun memang pada akhirnya mahal. Kita lihat di luar negeri itu sangat mahal, mereka menggunakan teknologi yang luar biasa. Bukan sekedar sampah dibakar di insinerator, tapi juga dipilah-pilah kemudian dimanfaatkan. Oke, mungkin kita tahan dulu karena sudah ada penelpon. Halo, seputar kita. Halo, seputar kita. Iya. Iya, dengan siapa di mana? Saya dari warga biasa. Saya dari warga biasa nih. Iya. Bagaimana Pak? Ini kalau menurut saya sih, kalau masalah rumah tangga, sampah rumah tangga itu harusnya kita setiap RT itu kita ambil sumbangan 1 bulan itu berapa? 1 orang. Nah, terus kita suruh orang di lingkungan RT itu suruh mengutin sampah yang ada di warga itu. Nah, yang sumbangan itu 1 bulan itu untuk bayar keluarga yang mengut sampah itu, istilahnya sopli. Biasanya kan memang sudah ada iuran warga untuk mengelola sampah gitu Pak. Emang belum ada di sana? Ya. Tapi belum berjalan begitu maksudnya?
Iya, Hmm. iya. Cuman ya itu, setiap warga itu kan ada lukanya. Kadang-kadang setiap rumah itu kita ambil contoh buang sampah di pinggir kali. Nah, itu kadang-kadang. Baik itu secara dengan kotak sampah, kita buang ke pinggir kali itu kalau saya pulang sering ada itu. Anak-anak suka numpuk di pinggir kali, asal lempar, mobil liwat asal lempar, sama warga biasa taruh di belakang, karena nggak dibakar sama warga, karena dibakar, dia lama-lama kan numpuk. Tapi ada nggak sih Pak, misalnya yang negur gitu, atau dari pihak RT, RW ada yang menegur Kalau nggak sih? kita nggak bisa pasti, namanya kita kan, kalau itu kan kita nggak bisa pasti, namanya kita kan orang kesempatan dalam kesempitan, ada lengahnya orang, nggak begitu orang begitu ngontrol. Kadang-kadang orang itu ngebuang sembarangan itu melihat orang dulu, ada orang apa enggak. Kan orang namanya manusia nggak ada lupanya kan. Kadang lah sebut amat lah orang itu ngebuang sampah apa enggak bukan urusan saya kan begitu. Iya, masih banyak ya Pak ya di sana ya Pak. Baik, Iya. itu saja Pak. Lagi daerah Kota Serang itu di dalam terminal itu. Iya, Ya. itu saja Lagi Pak. dari terminal itu, lihat coba di kabupaten itu. Sampah-sampah itu. Baik, terima Sama kasih Raut. informasinya. Iya. Terima kasih Pak Alim informasinya. Bagaimana nih Bang Dori? Ya itu kesadaran masyarakat ya lagi yang tadi saya bilang ya. Saya malah berpikir begini, kalau di setiap permukiman itu bahkan sampai diupayakan mulai dari gerakan anti sampah gitu ya. Mereka per RT atau per RW seperti yang tadi Pak Alim bilang ya, ada gerakan, ada semacam petugas versi warga yang memperhatikan, ya entah itu dibayar ataupun tidak. Yang jelas mereka bertugas keliling piket gitu ya untuk memantau ada keberadaan sampah. Sehingga dari warga oleh warga untuk warga. Nah, sistem sanksi itu ya berlaku di internalisasi mereka. Kemudian kalau perlu dipasang CCTV oleh pemerintah. CCTV itu menarik ya. Kita nanti akan bahas lebih lanjut nih soal CCTV. Dan pemirsa, jika Anda juga mungkin ada temuan begitu ya di lingkungan Anda, seperti apa sih kelola sampah ini agar tidak lagi terjadi pembuangan sampah sembarangan, langsung saja hubungi kami di 021 630 7303. Kami segera kembali. Ya, Anda masih bersama kami di Dialog Seputar Kita, tempatnya kita bersuara. Nah, Bang Dori, kalau misalnya tadi bilang harus ada CCTV. Nah, sebanyak apa CCTV yang dibutuhkan nih untuk bisa mengawasi tempat-tempat, titik-titik yang mungkin dikhawatirkan menjadi tempat pembuangan sampah liar gitu? Oke, ini kan persoalan bagaimana menunjukkan keseriusan pengelola kawasan gitu ya. Pengelola pemerintahan gitu ya, dari mulai yang tingkatan tertinggi sampai yang terendah di tingkatan masyarakat. Intinya itu kalau nggak bisa menerapkan sistem kayak petugas yang memantau gitu. Tugas Kalau kurang memang, gitu ya. Kalau entah itu petugas oleh masyarakat ataupun petugas pamong praja yang memang dibayar untuk memantau sampah. Ya kalau ternyata itu dianggap anggarannya terlalu besar, ya dipasang saja CCTV gitu ya, CCTV yang memang mengawasi lingkungan khusus soal sampah dan juga bisa sekaligus untuk keamanan lingkungan gitu ya. Nah kalau itu manfaatnya banyak sekali CCTV tadi. Nah kalau kita konsentrasi bicara mungkin soal tahan sampah, dulu. Sebenarnya sanksi sosial itu lebih berefektif ya. Disiarin aja kalau langsung perlu, sekalian. ditempelin mukanya gitu. Sudah ada penelpon. Halo, seputar kita. Halo, seputar kita. Iya, dengan siapa di mana? Edi di Bogor. Iya, bagaimana Pak? Ya kami sampaikan, ya harusnya peran kepala wilayah itu dilibatkan dalam sosialisasi masalah sampah ini, baik itu camat, lurah, RT dan RW.
Sebab masyarakat itu ada tanah kosong aja, ada Iya. yang buang plastik satu bungkus langsung itu penuh. Hmm. Itu Hanya Bapak di wilayah Bapak juga ada Pak kasus-kasus kayak gitu, tanah mana itu kosong saja pernah. langsung jadi tempat bakar sampah gitu. Iya, di mana-mana Bu, Hmm. di mana-mana. Baik di Serang juga ada gitu. Ada tanah kosong, dibuangin sampah satu, semua lewat sambil ke kantor, buang sampah di pinggir jalan. Hmm. Gitu. Karena tertumpuk lah gitu sampai itu. Gitu. Tapi Bapak merasakan bahwa ini tempat apa ya? Mungkin petugas saat mengambil sampah itu kurang cepat gitu sehingga jadinya sampah-sampah menumpuk begitu? Nggak terkontrol oleh petugas. Jadi Kurang di luar terkontrol ya, Pak, ya? TPS ya. Di luar TPS tuh. Nah, jadi di luar TPS itu Bu, ada tanah kosong dibuang sampah gitu. Hmm. Oke, kalau menurut Bapak jadi seharusnya solusinya bagaimana Pak? Ya bukan hanya dinas kebersihan saja, tapi semua komponen, terutama masalah ini kepala wilayah lah, camat, lurah itu harus ikut peduli memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Tapi setuju ya Pak ya kalau misalnya kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan gitu, jangan sampai buang sampah Betul. sembarangan. Memang sangat kurang selain masyarakat itu. Oke. Iya, baik. Itu saja Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih informasinya. Itu tadi. Ya, kalau misalnya dibilang memang banyak sekali warga itu dengan gampangnya ngelihat lahan kosong sedikit kayaknya gregetan, udahlah nggak mau ribet kayaknya ya, nggak mau capek gitu, nggak mau jauh-jauh ke tempat pembuangan sampah, ya udah ada lahan kosong. Kesadaran mereka untuk membersihkan sampah sudah betul, tapi persoalannya kemudian tidak diarahkan. Akhirnya mereka hanya berpikir individu ini sampah harus segera enyah dari dirinya, dari rumahnya gitu ya. Tapi kemudian tidak berpikir pada dampak lingkungan segala macamnya. Nah yang pasti begini kan, bahwa persoalan sampah ini lagi-lagi bukan persoalan semata-mata, bukan persoalan teknis, tapi juga persoalan kesadaran masyarakat gitu ya. Kalau memang ternyata masyarakat kita tuh kadang-kadang harus kena batunya dulu gitu ya. Entah itu kena batu karena diberi sanksi hukuman berat, wah kamu buang sampah kena denda 500.000 gitu ya, sama seperti seperti pelanggaran serius gitu ya. Toh di negara-negara maju bisa kok orang buang sampah benar-benar dihukum gitu ya. Berarti bisa dibilang sebenarnya kalau dendanya itu diperbesar, itu bisa menimbulkan efek jerah nggak sih sebenarnya? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Dendanya itu mungkin tidak langsung secara uang, misalkan ada hak-hak yang ditangguhkan misalnya. Saya juga belum terpikir bagaimana teknisnya, tapi ada hak-hak kemasyarakatan yang ditangguhkan. Misalkan ngurus KTP jadi susah karena beberapa kali ke gap buang sampah gitu ya. Ini kan aparat RT gitu ya. Hukuman terhadap masyarakat macam-macam, sampai dengan mungkin harus dihukum oleh alam gitu ya, kebanjiran atau kena penyakit, nyamuk segala macam ya. Mereka harus sadar secara natural atau dipaksa, memang harus gitu ya. Tapi seperti yang tadi saya bilang, memang ini semuanya harus simultan semua dilakukan. Tidak hanya kita nyalahin pemerintah semata-mata juga enggak gitu ya. Tapi kita juga harus melihat orang tua yang para pemilik rumah, orang tua yang punya anak, punya cucu segala macamnya. Ya mereka mulai mengajarkan bahwa nanti di generasi kamu harus bebas sampah, harus baik memperlakukan sampah. Ya nanti terus itu juga menjadi sinergi dengan kinerjanya aparat pemerintahan yang ya walaupun kendalanya adalah lagi-lagi anggaran untuk kendaraan dan armada kalau misalnya gitu ya. Bisa dibilang sosialisasi yang paling efektif tuh sebenarnya seperti apa sih? Kalau misalnya dari denda saja kurang memberikan efek jerah gitu kan. Kalau tadi Pak Hasanuddin juga bilang bahwa ya tidak bisa, kurang bisa. Tapi memang kalau di Serang itu kan dendanya masih kecil, 50.000. Pengelolaan sampah secara pemanfaatan lah. Ya. Ini belum ada pemanfaatan sampah itu belum disebarluaskan oleh pemerintah gitu ya. Masyarakat harusnya bisa memanfaatkan sampah. Kita udah tahu lah sampah organik bisa jadi kompos, sampah. Waktu itu saya pernah dengar ada
penemuan bahwa menciptakan batu bata untuk pembangunan rumah dari sampah plastik yang dipadatkan. Oh, oke. Mereka, nah iya, artinya kreativitas seperti itu harusnya bisa dipancing oleh pemerintah. Jadi tidak hanya sebenarnya mengenyahkan sampah gitu tidak ya. hanya kita memberikan denda yang tinggi, tapi juga kita juga memberikan sosialisasi bagaimana memanfaatkan sampah itu sendiri ya. Bukan sekedar dienyahkan gitu ya. Oke, terima kasih sekali nih Bang Dori atas diskusinya hari ini, dan semoga saja ini kita benar-benar cukup resah gitu ya kalau misalnya tumpukan sampah semakin meningkat, apalagi tadi perharinya sudah ada 6.000 ton ya. Ya itu di wilayah itu baru di wilayah Jakarta loh. Iya, Bagaimana dengan seluruh Indonesia? Dan pastinya pemirsa, semoga tayangan kita hari ini sangat-sangat bermanfaat bagi Anda, dan tolong tingkatkan lagi kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kita tidak mau hidup kita penuh dengan sampah. Terima kasih Anda yang sudah berpartisipasi bersama kami di Dialog Seputar Kita kali ini. Jangan lupa saksikan tayangan-tayangan Dialog Seputar Kita dengan pastinya topik-topik yang tidak kalah menarik. Saya Francisca Rati, sampai jumpa.